Selamat pagi anak-anak. Pagi ini bagaimana kabarnya? Pagi ini Ibu akan menunjukkan cara sederhana dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa atau pecahan campuran. Jadi Ibu akan mengambil contoh soal yang ada di dalam buku paket. Jadi mari kita mulai dengan soal yang pertama. 1/8 ditambah 3/4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut, yaitu penyebut 8 dan 4. Dengan cara pertama, kita buat dulu, kita mencari kelipatan 8 dan juga kelipatan 4. Kelipatan 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sekarang lihat di kelipatan 8 dan 4, apakah ada angka yang sama atau kembar? Ada, yaitu angka 8. Jadi angka 8. Jadi angka 8 ini akan menjadi penyebut bagi pecahan kita nantinya. 1/8. 8, lihat kelipatan 8. Angka 8 yang kita lingkari itu muncul yang keberapa? Ke 1. Berarti 8 kali 1. Penyebut kali 1, pembilang juga harus ikut kali 1. Ditambah 3/4. Lihat kelipatan 4, angka 8 yang kita lingkari itu muncul yang ke berapa? Ke 2, berarti 4 kali 2, 3 kali 2 sama dengan. Sekarang kita selesaikan. 1 kali 1, 1/8 kali 1, 8. Ditambah 3 kali 2, 6/4 kali 2, 8. Sekarang penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa menjumlahkan. 1 tambah 6, 7/8. Jadi jawabannya 7/8. Sekarang kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu 3/4 dikurang 1/2 sama dengan, nah kita harus menyamakan penyebut 4 dan juga 2. Pertama, buatlah kelipatan dari kelipatan 4 dan juga kelipatan 2. Kelipatan 4 atau perkalian 4 hasilnya adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Perkalian 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jika ada sudah angka yang sama, kita bisa berhenti dalam membuat kelipatan. Sekarang sudah ada angka yang sama, yaitu angka 4. Berarti nanti penyebutnya adalah 4. Jadi kita kembali ke soal 3/4. 4 di kelipatan 4 muncul yang keberapa? Ke 1. Berarti 4 kali 1, 3 kali 1 dikurangi 1/2. Lihat di kelipatan 2, keempatnya muncul yang keberapa? Ke 2. 2 kali 2, 1 kali 2. Ingat, jika penyebut enggak dikalikan dengan 1, otomatis pembilang juga harus kali dengan 1. Kalau di sini penyebutnya dikali dengan 2, berarti pembilangnya harus dikali dengan 2. Kita selesaikan. 3 kali 1, 3, dikurangi 1 kali 2, 2 per 4 kali 1, 4. 2 kali 2, 4. Berarti langsung saya tulis 4. 3 kurang 2 sama dengan 1/4. Berarti jawabannya sama dengan 1/4. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga, soal pecahan campuran. Jadi soalnya 1 5/7 ditambah 2 2/3. Nah, sekarang ini adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi menjadikan pecahan biasa 7 kali 1 ditambah dengan 5.
7 kali 1 tambah per 7 ditambah 3 kali 2 tambah 2, 3 kali 2 tambah 2 per 3. Kita selesaikan. Karena ini pecahan campuran tadi, kita mau menjadikan pecahan biasa. 7 kali 1 7 tambah 5 13 per 7 ditambah 3 kali 2 6 tambah 2 8, berarti 8 per 3. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan penjumlahan ini dengan cara menyamakan penyebut. 7 dan 3 ini berbeda, jadi kita harus menyamakannya. Sekarang seperti contoh soal nomor 1 tadi, kita harus membuat kelipatannya terlebih dahulu dan mencari angka yang kembar. Jadi kelipatan 7 dan kelipatan 3. Nah, sekarang kelipatan 7 ataupun semua hasil jawaban dari perkalian 7. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Kemudian 3 di kelipatan 3 6, 9, 12, 15, 18. Jadi kita berhenti setelah kita menemukan angka yang kembar atau angka yang sama. 18, 21 ada. Berarti kita berhenti sampai di sini dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. 13 per 7 sama dengan 13 per 7 dikali. Nah, kita lingkari dulu angka yang sama atau angka yang kembar itu tadinya supaya tidak keliru. Jadi di sini 21 dan di sini juga 21. Nah, sekarang untuk menyamakan penyebut 7, kita lihat kelipatan 7. Oh, ini tadi 21, berarti angka 21 ini muncul yang keberapa? Ketiga. Jadi 7 kali 3, 13 kali 3 ditambah 8 per 3. Jadi 8 per 3. Lihat penyebut 3. 3 21 hitung 1 2 3 4 5 6 7, berarti kali 7, 8 kali 7. Sekarang kita selesaikan. 13 kali 13 sama dengan 39 ditambah 8 kali 7 56 per dengan 21. Jadi hasilnya 39 tambah 56 sama dengan 95 per 21. Nanti ini pecahan kita ganti atau ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena penyebut ini lebih kecil dari pembilang. Jadi kita bisa bagi 95 bagi dengan 21. Berarti 21 dikali berapa? 21 dikali 4 sama dengan 84 dikurangi 1 jadi sisa 1. Berarti pecahan campurannya 4 11 per 21. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. 3 1 per 5 dikurangi 1 9 per 10. Sama seperti soal nomor 3, kita harus mengubah pecahan campuran tadi ini menjadi pecahan biasa. Berarti 5 kali 3 tambah 1. 5 kali 3 tambah 1 per 5 dikurangi 10 kali 1 tambah 9. 10 kali 1 tambah 9 per dengan 10. Sekarang kita selesaikan. 5 kali 3 15 tambah 1 16 per 5 dikurangi 10 kali 1 10 tambah 9 19 per dengan 10. Nah, sekarang kita harus menyamakan penyebut 5 dan juga penyebut 10.
Nah, kita tulis dulu kelipatan 5 kelipatan 10. Kelipatan 5, 5, 10, 15 dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20 dan seterusnya. Karena Ibu berhenti karena sudah ada angka yang sama, yaitu angka 10. Nah, sekarang kita akan kembali ke soal. Jadi 16 per 5. Berarti lihat di kelipatan 5. Angka yang dilingkari itu angka ke 2. 1, 2. Berarti kali 2. Kali 2 dikurangi 19 per 10. Angka 10 yang dilingkari ke 1. 10 kali 1, 19 kali 1. Jadi sekarang selesaikan. 16 kali 2 sama dengan 32 dikurangi 19 kali 1, 19 per 5 kali 2, 10. 10 kali 1, 10. Berarti 32 dikurangi dengan 19. Sekarang kita kurangi dulu. 32 kurang 19 sama dengan 13 per 10. Nah, penyebut di sini kecil, berarti kita harus menggantikan atau mengubah menjadi pecahan campuran. Jadi 13 dibagi dengan 10. Berarti 1, 10 dikurangi sisa 3. Jadi jawabannya itu bilangan bulat 1, 3 per 10. Jadi jawabannya adalah 1, 3 per 10. Jadi ini adalah langkah yang paling sederhana yang bisa Ibu berikan buat kalian yang masih kurang paham atau kurang mengerti cara mengerjakan pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa dan juga pengurangan pecahan biasa, serta penjumlahan pecahan campuran dan pengurangan pecahan campuran. Sekian dari Ibu harap dengan cara ini kalian bisa lebih mengerti bagaimana cara untuk menyelesaikan soal pecahan.